I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan tentang pendidikan budaya anti korupsi pada remaja pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ledia Citra. Saya mahasiswi dari Poltekkes Menkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Perawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran budaya anti korupsi pada remaja SMA. Definisi korupsi. Dari bahasa Latin dikenal istilah corruption. Koruptif dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan koruptif atau korupti dalam bahasa Belanda. Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuan pendidikan budaya anti korupsi. Pertama, pembangunan budaya anti korupsi di kalangan remaja dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, menyiapkan remaja sebagai agen of change bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Jenis-jenis korupsi. Korupsi pertama, korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Kedua, korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Ketiga, korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Keempat, korupsi kekerabatan adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Kelima, korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan untuk seorang dirinya. Yang ketujuh, korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang dan atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, mandiri. Kelima, kerja keras. Enam, sederhana. Tujuh, berani. Delapan, peduli. Dan kesembilan, adil. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan sebuah video. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak
Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, kami persilakan pada saudari Putri. Terima kasih kepada Lydia. Saya bertanya, kenapa korupsi disebut kejahatan luar biasa? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan merugikan uang negara, tetapi berdampak juga pada seluruh program pembangunan dan kualitas pendidikan menjadi rendah. Contohnya, seorang pembunuh melakukan pembunuhan hanya kepada satu orang, sedangkan koruptor membunuh banyak orang secara tidak langsung. Kenapa? Karena uang hasil korupsi yang seharusnya untuk masyarakat malah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Pada Putri, apakah bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, terima kasih. Baiklah, itulah penyuluhan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.